Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK bersama saya Zakia Roshida dan di sini saya sedang bersama Bapak Febra Robianto Nah, ya, Pak. ya, Dari dosen UMK, dosen akuntansi. akuntansi. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu kepada pemirsa nih, Pak. Ya, nama saya Febra Robianto. Kebetulan ngabdi di UMK. Itu aja ya. Itu aja. Oke, jadi Bapak ini sekarang menjadi dosen di UMK Universitas Muria Kudus gitu. Nah, Oke. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai isu nih, isu-isu yang sedang ternama nih, Pak. Ada isu resesi global 2023. Jadi bagaimana sih nanti isu resesi global 2023 ini dipandang dari segi akademisi. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang tepat nih sepertinya. Gitu. Jadi kita akan membahas mengenai tema itu. Sebelum kita membahas temanya, kita harus tahu dulu dong, Pak, apa sih itu resesi global? Mungkin bisa dijelaskan itu, Pak. Ya. Kalau dengar resesi itu menakutkan gitu ya. Kayak Ya, menegangkan, takut gitu ya. Oke, jadi menurut saya ya, pandangan saya ini adalah sebuah kesulitan dalam sudut pandang ekonomi. Bisa kesulitan dalam konsumsi, produksi, distribusi. Memang menyatu semuanya ya. Jadi kaitannya menyatu ketiga hal tadi. Yang terasa bagi masyarakat barangkali konsumsi yang sulit karena barang-barang mahal, karena langka begitu. Itu paling mudah dipahami lah. Jadi kesulitan dalam hal ekonomi ya mungkin dalam konsumsi bahan pokok makanan semuanya akan naik diperkirakan. Namanya juga isu ya, Pak. Nggak tahu ke depannya bagaimana begitu ya, Pak. Oke, lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut itu? Ya sebenarnya kita harus mengutip Pak Jokowi gitu ya. Kita harus optimis juga waspada. Jadi intinya dari diri kita yang tentunya kalau kita bicara mengenai resesi itu kaitannya dengan apa ya? Kalau di akuntansi ya, saya disclaimer dulu nih. Disclaimer artinya sudut pandang akuntansi gitu ya. Jadi kita lihat pendapatan, kalau bicara mengenai kesulitan kan intinya ke pendapatan ya. Pendapatan itu selalu disandingkan dengan beban, dengan biaya yang tentunya kalau kita lihat dari sisi beban minimal kita mulai sekarang bisa berhemat begitu. Atau mungkin lebih produktif kalau sisi pendapatan. Jadi logika akuntansi itu kita bawa ke arah yang lebih baik pun bisa. Jadi penghematan atau lebih produktif gitu. Jadi mengutip dari Pak Jokowi tadi ya, lebih waspada dan juga ya intinya ke sana lah. Harus waspada ya, Pak, intinya dan juga harus siap-siap lah optimis menghadapi resesi global 2023. Kira-kira tuh, Pak, apa sih penyebabnya resesi global 2023 ini? Ya tentunya awalnya gitu ya, karena masalah energi. Jadi kita tuh sudah terbiasa segalanya memakai energi gitu ya. Energi yang artinya misalkan gitu ya, misalkan gas, kemudian bahan bakar minyak yang semakin langka karena ada kasus yang itu ya, Ukraina dan sebagainya, itu mengakibatkan demand supply aja kalau memang penawaran itu kecil dan permintaan banyak, harga mahal. Jadi industri-industri juga membutuhkan energi ya. Kalau harganya mahal tentu cost-nya juga mahal ya. Dampaknya juga nanti akhirnya produk tidak terjual atau tidak bisa berproduksi, pegawai banyak yang di PHK dan seterusnya. Jadi dampaknya begitu meluas ya. Jadi penyebabnya salah satunya itu ya, Pak, tadi kelangkaan dari bahan bakar bisa jadi atau bahan-bahan produksi dan yang lain, apalagi ada kasus-kasus yang di luar kendali kita dan yang termasuk support minyak terbesar dan lain sebagainya menjadi terkendala dalam hal tersebut gitu ya, Pak. Jadi penyebab utamanya ya karena kelangkaan lah, ibarat kelangkaan yang udah merajalela lah ibaratnya, udah kelangkaan yang sudah mendalam dan akibatnya semuanya menjadi menipis dan mahal gitu ya, Pak, ibaratnya agak berdampak ke ekonomi juga karena kan semua diproses di pabrik, di semuanya dan akan berdampak ke masyarakat ke masyarakatnya juga udah mahal gitu ya, Pak, ya kan. Lalu
Akibat dari resesi global seperti tadi yang udah disampaikan Bapak kan, kita harus waspada nih, waspada dan harus seperti tadi yang disampaikan Pak Jokowi juga. Lalu apa dampak terbesar ketika kita akan mengalami resesi global itu? Kalau bicara mengenai dampak tuh seharusnya kita tertantang gitu awalnya ya. Kalau kita bicara dampak saja, semoga kita bicara ini ada tantangan bagi kita. Ya terbiasa dengan konsumsi yang mudah, misalkan ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya, bukan berarti kita terus santai begitu ya. Justru kita bisa menekan, karena dalam sudut pandang ekonomi sendiri, kalau konsumsi itu besar ya PDB-nya juga semakin besar kan. Unsur dari PDB salah satunya konsumsi. Tentunya kita lebih ke tadi sederhana dan sebagainya. Dampaknya ya tentu ke depan seperti halnya di Eropa begitu ya, sangat-sangat memprihatinkan. Orang kelaparan, kemiskinan gitu. Sekarang ada yang konsumsi narkoba untuk seharusnya untuk orang-orang sakit kanker itu kan ya, terus digunakan dengan dosis tinggi, terus tergelepar di jalan-jalan sampai begitu karena kesulitan ekonomi. Ini kan jadi tantangan bagi kita, cerminan lah harusnya kita melihat seperti itu. Lebih produktif, lebih mengembangkan diri, bergerak lah ya, bergerak, karena memang sebenarnya alam ini menyediakan lah, kalau kita optimis itu alam ini menyediakan segalanya. Bagaimana cara kita mengolah sendiri ya Pak gitu. Jadi lebih optimis dan juga lebih sederhana lah ibaratnya, ya, paling mudah biaya lah. Biaya agar kita dapat memperkirakan bagaimana kehidupan kita ke depannya gitu ya Pak, mempersiapkan dan juga memperkirakan apa yang akan kita makan sehari-hari ketika terjadi hal tersebut ya, itulah Pak, untuk diri sendiri dan juga keluarga gitu ya. Jadi mungkin ketika ada resesi, selain bisa produktif, kita juga bisa berhemat atau lebih hidup dengan sederhana, membiasakan diri dengan hidup sederhana kayak gitu ya Pak. Mudah gitulah. Lalu bagaimana resesi sendiri itu dipandang dari segi akademisi Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai resesi global kan, prinsipnya ya, manusia itu makhluk sosial. Perkembangannya tentu pada ekonomi terbuka. Kita membutuhkan pihak lain, negara lain. Yang tentunya ini dampaknya bisa tadi merajalela global gitu ya. Global. Kita punya produksi tapi tidak punya pasar, ya akhirnya kena dampaknya. Jadi intinya kita harus tadi, untuk sisi pendapatan kita harus lebih produktif, membuka iklim investasi, di mana investasi masuk tentu ada perputaran kegiatan lah paling gampang gitu ya. Ada industri baru, bisa menyerap tenaga kerja, ada daya beli dan sebagainya. Jadi produksi kemudian investasi tadi, yang memang kita tidak boleh menghambat investasi. Sudah dipercaya sama luar negeri tapi nanti ada ontran-ontran macam-macam. Jadi kaitannya juga kepastian hukum itu juga tidak hanya ekonomi ya, kepastian hukum harus juga diperkuat. Kemudian di sisi tadi beban tentu ya, tadi penghematan dan sebagainya. Konsumsi harus ya emang sulit ya, tapi jangan kemelintih lah, jangan sok ya, kita harus logis. Itu aja. Oke, jadi dipandang dari sisi akademisi, dampak dari resesi sendiri itu kan akan mengglobal ya, karena resesi sendiri berhubungan bukan hanya di Indonesia tapi berhubungan antar negara gitu ya Pak, karena itu bersangkutan dengan ekonomi, bersangkutan dengan hukum juga tadi yang telah disebutkan. Dan yang terpenting adalah ekonominya ya, karena resesi ini akan berakibat fatal ketika kita tidak bisa mengontrol diri sendiri ya ibaratnya Pak. Ketika kita tidak bisa menghemat atau kita tidak bisa menghadapi situasi tersebut. Tapi kembali lagi jangan kemelintih ya, jangan kemelintih gitu ya Pak. Jangan terus kita jangan sok-sokan kita bisa, tapi kita harus berusaha mulai dari sekarang mempersiapkan untuk resesi global 2023 seperti itu ya Pak.
Oke, lalu mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat mengenai resesi global ini? Pesannya ya kita tetap harus bisa memelihara harapan kita, itu yang terpenting. Ya, melihara harapan, punya keyakinan ya di dalam diri bahwa kita itu bisa, kita mampu, kita pikirkan di dalam, minimal punya mimpi lah yang diangan-angan ini kita bisa mengatasi segalanya. Tidak hanya resesi tapi dalam kehidupan semua kita pun hal harus ya. seperti itu, menjaga harapan. Karena dengan menjaga harapan itu jangankan kita menghadapi resesi, melakukan perubahan besar pun bisa begitu. Jadi berakhlak di sini ini. Oke, kuncinya berakhlak teman-teman. Jadi bisa menjaga harapan gitu ya. Kita bisa bermimpi tapi kita juga harus bisa menjaga mimpi tersebut gitu ya, Pak. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Febra Robianto. Terima kasih atas banyak waktunya udah sama-sama dari UMK jauh-jauh nih Pak. Jauh nggak sih Pak? Dari UMK merelakan mahasiswanya nih, gimana nih mahasiswanya untuk datang ke sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak Febra Robianto. Saya Zakia Rosidah pamit undur diri. Terima kasih apabila terdapat kesalahan. Saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.